Mongol Lovers Indonesia, ketemu lagi di Mongol Stress Channel. Jadi kan Kak Mongol ngelihat di beberapa konten di YouTube, di TikTok, terus pernah juga lihat di Hotbain di gereja bahwa sekarang udah masa-masa waspada, bicara tentang penunggang kuda yang ada di kitab Wahyu. Jadi konten ini khusus buat teman-teman yang beragama Kristen, khusus buat teman-teman yang mempercayai Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat dan Raja. Buat teman-teman yang lain silakan menonton, tetapi jangan dipermasalahkan, karena ini hanya untuk kalangan sendiri. Jadi ada banyak yang DM di IG, bahkan yang Messenger di Facebook tuh, Kak Mongol bahas dong tentang penunggang kuda yang ada di kitab Wahyu. Jadi teman-teman semuanya, penunggang kuda di kitab Wahyu itu semuanya adalah rahasia kerajaan Allah, the secret kingdom of heaven. Gak ada yang tahu kapan dia munculnya, gak ada yang tahu dia berbentuk seperti apa, gak ada yang tahu eksistensinya tuh seperti apa. Tetapi kalau mau dilihat dari pekerjaannya, mungkin ada yang bisa melihat, ada yang bisa mengetahui. Tetapi satu hal yang pasti adalah itu bukan sebuah ending, tetapi itu adalah bagian awal sebelum dimulai. Jadi ingat ya, jadi awal tapi sebelum dimulai. Ini mulai akan muncul di akhir-akhir zaman. Tapi apakah saat ini akhir zaman? Kita juga belum ada yang tahu. Tetapi kalau kita berpedoman pada Alkitab, akhir zaman itu sudah dihitung dari kapan tahun, kita nggak ada yang tahu. Kapan tepatnya tahun akhir itu kita nggak ada yang tahu. Tetapi kita berpegang teguh aja pada firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat, iya. Tetapi kapan pastinya nggak ada yang tahu. Kalau bicara tentang bencana alam, bicara tentang kecelakaan, bicara tentang hal-hal yang merenggut nyawa manusia, itu udah dari kapan tahun juga udah terjadi. Udah dari abad keberapa juga udah banyak orang yang terpanggang, lebih dari 100 orang, kecelakaan pesawat, gunung api, banjir badai, tornado, tsunami, tanah longsor, terus badai es. Kita udah pernah melihat berita-berita dari zaman kapan juga udah pernah. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kesudahan zaman tuh belum. Masih ada waktu untuk kita merecovery diri atau memperbaiki diri. Jadi jangan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan bahwa udah Pak, nanti tanggal segini akan kiamat. Nggak ada yang tahu, semua nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat Tuhan pun yang ada di sekeliling Tuhan pun mereka nggak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi yang Tuhan suruh kita tuh bersiap-siap atau berjaga-jaga. Karena di Alkitab dibilang datangnya tuh bagai pencuri. Nggak pernah ada kan pencuri nelpon, ya tahu-tahu hilang aja gitu. Jadi yang perlu kita waspadai saat ini adalah yang namanya nubuatan palsu, karunia-karunia palsu. Yang perlu kita doakan bersama adalah penghakiman kepada para hamba-hamba Tuhan. Banyak yang dianggap ini begini sesat, begini begitu. Semuanya balik lagi adalah ke kedewasaan kita. Jadi kalau Anda gerejanya ya kesana kemari, pindah gereja, minggu ini di gereja mana, minggu depan gereja mana, bulan depan di gereja mana. Jadi akhirnya Anda jadi kayak Kristen melalang pelompat, ya nggak akan pernah gampang terpengaruh terhadap cerita atau penghakiman terhadap seseorang. Jadi mendingan kalau ingin bertumbuh dengan benar, bergerejalah di satu gereja. Jadi kalau Anda mau bertumbuh tertanam di gereja Gemim, ya bergereja dari gereja Gemim, menjadi bagian dari gereja Gemim. Atau mau di gereja GPDI, ya bertumbuhlah di GPDI, ikut bersama ibadah, bukan cuma minggu, bahkan ibadah-ibadah yang lain boleh ikut serta. Ada pekerjaan, ada apa-apa di gereja GPDI yang perlu dibantu, ya bantu. Atau gereja GBI, atau gereja-gereja Katolik, gereja yang manapun, Anda harus memiliki sebuah wadah yang stabil, wadah yang memang benar-benar utuh.
nggak lagi pecah-pecahan, nanti ke sana ke sini, ntar giliran mati lu balik lagi di gereja awal. Jadi mendingan bertumbuh dalam satu gereja. Jadi pengajaran firman akan kita terima dengan konsisten, tidak pecah-pecahan. Karena kalau kita terima firman pecah-pecahan, iman kita akan jadi pecah. Karena satu pendeta dia ngomongnya begini, satu pendeta dia ngomongnya begini, ya kita akan bingung mau megangnya mana. Contoh ya kan, karunia roh. Ada gereja yang tidak karunia roh diterima tapi manifestasi roh tidak diterima. Ada yang perpuluhan diterima, ada yang tidak diterima. Ada yang ngerokok dilarang di Alkitab, ada yang bilang boleh. Ada yang bilang baptis ini lebih benar dari baptis ini, ada. Nah, tapi kalau kita gerejanya kesana kemari, ya kita bingung mana yang kita mau ambil. Tetapi kalau kita bertumbuh pada satu gereja, maka iman kita akan bertumbuh dengan sempurna. Kenapa? Karena wadahnya udah tetap. Jadi mau ada penunggang hijau, kuning, merah, apakah terserah. Semuanya terserah. Tetapi satu hal yang kita pegang teguh adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Jadi rancangan Tuhan buat hidup kita bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan hari depan yang semu nggak jelas. Enggak, justru hari depan di dalam Tuhan tuh hari depan yang cerah, yang gilang gemilang. Jadi teman-teman semuanya nggak usah terlalu khawatir tentang perkara kuda. Nggak usah terlalu khawatir. Karena kan dibilang juga secupak gandum sedinar harganya. Tetapi kan pertolongan Tuhan gak pernah gagal. Pertolongan Tuhan pasti akan ada kepada orang-orang yang percaya dan berkenan kepadanya. Jadi gak usah terlalu khawatir. Akhirnya kita kayak sedikit-sedikit doa. Boleh-boleh aja sih, gak ada masalah juga sebenarnya. Anda berdoa mau keluar rumah berdoa, mau makan berdoa, mau berak berdoa, ya terserah. Ya kan? Nggak ada masalah sebenarnya menurut kamu. Tetapi kan ingat lagi, jangan dilakukan seperti untuk dipertontonkan kepada orang. Tetapi kalau Anda mau berdoa, Alkitab bilang di kitab Matius cuma suruh masuk kamar, bahkan disuruh kunci pintu dan jendela. Jadi itu maksudnya berdoa kepada Tuhan tuh enak kalau kita melakukan doa secara pribadi. Doa kepada Tuhan meminta atau apapun, kan Tuhan yang bilang mintalah, ketuklah, ya kan? Pasti Tuhan akan mendengar doa kita, pasti Tuhan akan membuka pintu buat kita, pasti Tuhan akan menolong hidup kita. Jadi kayak begitu teman-teman. Nggak usah terlalu khawatir tetap terhadap apapun, berita apapun, mau yang berkuda hijau kayak dia mau berkuda apapun terserah. Tetapi Tuhan pasti akan meluputkan orang-orang yang Dia kasihi. Jadi kalau menonton konten-konten yang ngebahas tentang kuda, ya tonton aja gitu loh teman-teman. Nggak usah kayak kita ketakutan akhirnya memparnokan diri. Nggak usah, tonton aja sebatas apa ya istilahnya, pembelajaran, sebatas kita ingin tahu. Ya tonton aja, nggak usah fobia dengan hal-hal tersebut. Maksudnya ya sebatas pengetahuan buat kita, kan nanti conclusionnya di diri kita. Ya toh, kapan? Ya nanti kita nggak ada yang tahu. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang terjadi saat ini, kita mulai adanya adalah waspadalah. Waspada ya kan. Karena banyak orang yang berusaha untuk menghancurkan, tetapi kembali lagi Tuhanlah yang menjadi pokok utama hidup. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Maksudnya, Bang, bagaimana Bang? Kalau ini kuda ini katanya kalau dia muncul akan jadi perang dunia ketiga. Ya mau gimana lagi? Kita nggak bisa membatalkan kuda itu tidak hadir. Karena kuda-kuda yang berwarna ini adalah bagian awal dari akhir zaman. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Iya toh, kita mau lari dari mana? Mau lari tetap percuma, gitu toh. Jadi ya biarin aja gitu, muncul tetapi tetap kita pegang teguh aja dulu janji Tuhan. Dan kita sudah siap kalau Tuhan datang. Masalah yang lain mah nggak usah dipikirin teman-teman. Ayolah, yang masih kerja ya tetap semangat kerja gitu. Karena kan itu yang Anda bisa bayar listrik, bayar kuota, dan ngasih susu anak, istri, keluarga kan dari hasil kita bekerja. Jangan gara-gara udah nonton kuda warna ini, kuda warna itu, Anda berhenti kerja. Nggak boleh begitu. Tetap harus lakukanlah kehidupan Anda setiap hari. Jangan terpengaruh dengan hal-hal
yang berhubungan dengan akhir zaman. Akhir zaman kan akan tetap hadir, tapi bukan berarti kita nggak kerja kan. Jadi tetap semangat kerja, berangkat pagi. Yang penting di saat kita mau bekerja ya kita tahu apa yang kita kerjakan tidak mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Ya udah, jalanin aja. Ya tuh tetap nonton drakor, tetap nonton bioskop Deadpool cakep ntar minggu depan katanya Venom, ya kan? Ntar juga bulan depan bulan Oktober film Kak Mongol, Gereja Setan, ya tuh. Jadi nggak usah bang udah ada kuda warna ini jadi kita nggak boleh nonton. Ya tonton film Kak Mongol, Anda akan lihat Kak Mongol menjadi pribadi yang baru di film tersebut, nggak jadi bencong lagi. Jadi buat teman-teman yang nonton konten ini, ingat khusus yang beragama Kristen tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena janji-janji Tuhan gak ada yang tidak ditepati. Janji-janji Tuhan gak ada yang meleset. Janji-janji Tuhan selalu ya dan amin. Dan itu akan kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Oke teman-teman, pokoknya tetap semangat. Mau ada kuda biru, kuda hijau, mau kuda hitam, kuda apapun, ya kalau mau bisa pinjam. Pak Prabowo juga kan suka main kuda, bisa pinjam sama Pak Prabowo. Pak boleh nggak saya mau foto di kuda warna coklat, kan lumayan. Atau kita pingin main kuda, di Jakarta di daerah Pulau Mas ada lapangan berkuda, bisa di situ. Kalau perlu lu warnain tuh kuda Wantex, Pilox kalau perlu. Jadi mau ada kuda apapun yang penting pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Oke? Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Saya Mongol, bye-bye.